Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi adjektiva. Mata kuliah analisis kesalahan bahasa. Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang suatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat. Adjektiva tersendiri itu memberikan keterangan terhadap nomina itu berfungsi atributif. Keterangan itu dapat mengungkapkan suatu kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan. Contoh materinya adalah kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan ialah kecil, berat, merah, bundar, gaib, dan ganda. Adapun contoh kalimatnya seperti anak kecil, baju merah, beban berat, meja bundar, alam gaib, dan pemain ganda. Selanjutnya adalah adjektiva juga dapat berfungsi sebagai predikat dan adverbial kalimat. Fungsi predikat dan adverbial itu dapat mengacu ke suatu keadaan. Contoh katanya adalah mabuk, sakit, basah, baik, dan sadar. Contoh kalimatnya adalah agaknya dia sudah mabuk. Yang kedua, orang itu sakit dan tidak tertolong lagi. Bajunya basah kena air, kena hujan. Ia berhasil dengan baik. Adapun ciri adjektiva. Adjektiva juga dicirikan oleh kemungkinannya menyatakan tingkat kualitas dan tingkat bandingan. Acuan nomina yang diterangkan, perbedaan tingkat kualitas ditegaskan dengan pemakaian kata seperti sangat dan agaknya di samping adjektiva. Contoh kalimat, agaknya dia sangat kuat dan agaknya jauh juga rumahnya. Tingkat bandingan dinyatakan antara lain oleh pemakaian kata lebih dan paling di muka adjektiva. Contoh kalimatnya, saya lebih senang di sini daripada di sana. Anaknya yang paling dari segi perilaku semestinya. Karena dari segi bentuknya, adjektiva dasar sukar dibedakannya dari verbal dasar nomina. Nomina dasar. Klasifikasi adjektiva akan dipaparkan lebih dahulu berdasarkan ciri semestinya. Perinciannya menjadi beberapa tipe bertalian dengan korelasi antara ciri semestinya dengan proses pembentuknya dan penurunnya kata adjektiva secara morfologis serta morfologi, serta dengan perilakunya sintaksisnya. Pembedaannya adjektiva yang bertaraf dari adjektivanya yang tak bertaraf, bertalian dengan kemungkinannya tindaknya adjektiva yang menyatakan berbagai tingkat kualitas dan berbagai tingkat bandingan. Adapun adjektiva bertaraf dibagi menjadi adjektiva pemberi sifat, adjektiva ukuran, adjektiva warna, adjektiva waktu, adjektiva jarak, adjektiva sikap, batin, adjektiva cerapan. Selanjutnya adjektiva pemberi sifat. Adjektiva pemberi sifat jenis ini dapat memberikan kualitas dan intensitas yang bercorak fisik atau mental. Contoh kalimatnya, aman, bersih, cocok, kebal, latah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adjektiva ukuran. Adjektiva ukuran adalah mengacu ke kualitas, dapat diukur dengan ukuran yang sifatnya kuantitatif. Selanjutnya adjektiva dari segi perilaku sintaksisnya. Yang pertama, fungsi atribut. Adjektiva yang merupakan pewatas dalam rasa nominal, yang nominanya menjadi subjek, objek, atau pelengkap dikatakan sebagai dipakai secara atribut, tepatnya di sebelah kanan nomina. Contoh kata buku merah, harga mahal, gadis kecil, suara lembut. Selanjutnya fungsi predikatif. Adjektiva yang menjalankan fungsi predikat atau pelengkap dalam kuasa dikatakan dipakai sebagai predikat. Contoh kalimatnya, gedung yang baru itu sangat megah. Setelah menerima raport, mereka pun gembira.
Sedihlah hati melihat anaknya tidak naik kelas. Selanjutnya, fungsi adverbial dan keterangan. Adjektiva yang mewakili verba atau adjektiva menjadi predikat kuasa yang dikatakan dipakai secara adverbial. Selanjutnya, pertarafannya adjektiva. Adjektiva bertaraf dapat menunjukkan berbagai tingkat kualitas atau intensitas yang berbagai tingkat bandingan. Perbedaan tingkat kualitas dan intensitas dinyatakan dengan pawatas, seperti benar, sangat, terlalu, agak, dan makin. Pembedaan tingkat bandingan dengan pawatas seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya ada tingkat kualitas, tingkat positif, tingkat intensif, tingkat elitatif. Ada tingkat eksasif, ada tingkat argumentatif, tingkat atenuatif. Ada tingkat bandingan, tingkat akuatif, tingkat komparatif. Selanjutnya adalah penominalan adjektiva komparatif. Adjektiva komparatif dapat dinominalkan menjadi subjek kalimat, dapat menambahkan yang sebelumnya dan ikuti frasa nominal yang dibandingkan. Contoh kalimatnya adalah Kusnuwalah yang lebih pandai di antara keduanya. Kemerkaan adjektiva komparatif. Dalam pemakaian tingkat komparatif, hendaknya diperhatikan pasangan yang antonim seperti besar dan kecil, panas, dingin, berat, ringan, mahal, murah. Pasangan itu perbandingannya dengan konsep pemerkahan, pengertian tentang markah bertalian dengan secara pandangan manusia tentang alam sekitarnya. Adjektiva dasar atau monomorfemis. Sebagai besar adjektiva dasar merupakan bentuk yang monomorfemis, meskipun ada berbentuk berulangan sembuh. Selanjutnya adjektiva turunan atau polimorfemis. Adjektiva turunan polimorfemis dapat merupakan hasil pengakfisan sebagai dapat dilihat tentang tingkat akuatif, prefiks dan tingkat suprelatif dengan prediks bentuk itu tidak akan dibicarakan lagi. Selanjutnya adjektiva bentuk berulang. Subjek kategori adjektiva turunan merupakan bentuk berulang, dapat dimunculkan jika berfungsi predikatif atau berfungsi adverbial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.